Ketika usaha kita mulai kolaps, sakit penyakit menimpa kita, atau hubungan kita menjadi tidak lebih baik, makin hari makin buruk, mungkin kita berkata, sudah tidak ada jalan, ini lebih baik mati. Shalom, sahabat Langit Mujizat. Bagi Anda yang baru menjumpai channel ini, selamat datang, selamat bertemu. Kami selalu memberitakan berita-berita sukacita, berita kemenangan, berita kesembuhan, dan berita keselamatan. Kami berharap bisa setiap hari memberikan kabar-kabar sukacita atau minimal 3 kali dalam seminggu. Mohon doanya, dukungannya, subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman, saudara yang membutuhkan berita-berita kemenangan, berita-berita sukacita yang membangun. Terpujilah nama Tuhan. Renungan kita saat ini dengan tema menari di atas ombak. Kita tidak pernah luput dari yang namanya masalah. Jika air tanpa ombak, maka itu bukan lautan. Jika hidup tanpa masalah, maka itu bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kita tidak pernah luput dari ombak, dari gelombang yang menerpa setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi kita punya cara untuk menari di atas ombak, sehingga masalah bukan apa-apa bagi kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yahweh Tsebaot, penguasa langit dan bumi, Tuhan atas masa, atas kaum, bangsa, pemerintahan, sistem yang ada di bawah kolong langit ini, bahkan di angkasa raya kekekalan, bulan dan bintang, semua jagat raya adalah milik-Mu dalam penguasaan-Mu. Engkau kekal sampai kekal. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Firman sumber kekuatan, sumber inspirasi, motivasi bagi kami. Kami percaya kehidupan tidak pernah luput dengan masalah. Kehidupan tidak pernah terbebas dari namanya situasi-situasi yang menyakitkan, yang mendukakan. Dan kami tidak pernah luput Tuhan dengan riak-riak bahkan gelombang kehidupan yang setiap saat selalu menerpa kehidupan kita. Tapi kami percaya, kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang berkuasa, yang dapat menolong kami dalam mengatasi semua badai kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Tuhan, sahabat Langit Mujizat, hari ini kita akan membuka Alkitab kita. Kalau Anda memiliki kitab Android atau di OS, silakan buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-22. Kita mulai di sana. Kita membaca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak dengan takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku! Help me, Lord!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Luar biasa. Peristiwa yang sangat drastis ini terjadi, dialami oleh murid-murid. Siapakah murid-murid itu? Murid-murid adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka ada sebanyak 12 orang di sana. Dan salah satu yang mengkhianati adalah Yudas. Dan tahukah kita bahwa Yesus menghabiskan waktunya 1 jam berdoa untuk tiap
orang. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia menghabiskan waktunya berdoa dari jam 6 petang sampai jam 6 pagi semalam-malaman. Dia minta hikmat Tuhan. Dari situlah saya bisa mengatakan bahwa menghabiskan waktu 1 jam untuk memilih satu orang. Begitu pentingnya dan seriusnya. Bukankah dia bisa langsung menetapkan orang A, orang B, orang C untuk menjadi murid-muridnya? Tapi tidak seperti itu. Dia memang Tuhan, tapi dia juga adalah manusia. Hanya Yesus yang merupakan satu pribadi yang lahir dari perawan. Tidak ada manusia di bumi ini, nabi atau siapapun atau rasul yang pernah lahir dari rahim seorang perawan kecuali Yesus. Tidak mungkin ada pembuahan dan kelahiran tanpa perkawinan, tanpa persetubuhan, tanpa sperma dan sel telur bertemu menjadi ovum. Tidak akan mungkin terjadi. Yesus dikandung bukan karena nafsu seorang laki-laki dan perempuan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus yang mengandung. Sehingga kita bisa katakan dia adalah manusia Allah. Dia adalah Tuhan. Jika dia manusia, dia sama seperti kita. Dia punya emosi, dia punya kelemahan, dia punya keletihan. Dia bisa susah, dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dia bisa excited. Dan dia bisa sama seperti kita. Dan Yesus juga mengalami pernah lapar, pernah letih, pernah kecewa dan sebagainya. Dan kita memperhatikan murid-muridnya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tuhan minta kepada Bapa. Yesus adalah prototipe Tuhan di bumi. Yesus adalah gambaran Tuhan di bumi. Dia adalah Tuhan dan juga sejatinya dia adalah manusia. Dia mengambil kehidupan seperti manusia, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk menyetarakan diri sama seperti kita, supaya dia bisa merasakan kehidupan manusia dan manusia bisa berdekatan dengan Tuhan. Karena itu ketika Yesus lahir namanya akan disebut Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yesus adalah patron kehidupan. Yesus adalah prototipe kehidupan antara Tuhan dan manusia. Bagaimana manusia bisa berhubung dengan Tuhan. Bagaimana manusia bisa hidup sama seperti Yesus hidup. Dia menunggal antara Tuhan dan manusia. Dengan demikian, Anda dan saya bisa menjadi satu dengan Tuhan. Dia menghabiskan waktunya untuk mendoakan murid-muridnya. Pelajaran yang sangat menarik di sini. Bagi Yesus doa itu penting. Bagi Yesus keterhubungan dengan sorga, dengan Bapa itu penting. Bahkan sebelum memilih murid-muridnya, dia harus minta petunjuk dari Tuhan. Hari ini mungkin ada di antara kita mengatakan bahwa doa itu cuma basa-basi agamawi. Doa itu hanya sekedar pemenuhan kata-kata saja, hanya sekedar sebuah pengisi acara waktu. Ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ketika kita mau membuka sebuah acara dan berterima kasih dan sebagainya. Tidak sahabatku, bahwa doa itu bagian yang paling penting, membuat koneksi antara langit, antara sorga dan bumi melalui doa. Sehingga ketika kita berdoa, kita menghubungkan langsung hidup kita, bumi dengan sorga. Dan itu sebabnya Yesus berkata, apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Jika ada orang berdoa di bumi, maka sorga akan menjawabnya. Jika ada orang berseru siang dan malam di bumi ini, maka Tuhan, Bapa kita di sorga, tidak akan menutup telinga, tapi dia menaruh perhatian dan akan segera menjawab kita. Dan tidak akan mengulur-ulur waktu, pasti menolong kita. Kita memperhatikan di sini kehidupan yang sangat luar biasa. Yesus memerintahkan murid-muridnya pergi menyeberang, mendahuluinya. Dan Yesus memerintahkan orang banyak yang habis dilayaninya mengatakan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dia tinggal seorang diri. Ketika dia tinggal seorang diri, dia naik di atas bukit, lalu dia menyendiri di sana sepanjang malam hanya untuk menghabiskan waktu untuk berdoa. Kita perlu ada waktu-waktu tertentu yang bisa dikatakan sebagai meditasi atau semedi, berhubungan langsung pribadi dengan Tuhan, tanpa disibukkan dengan kesibukan-kesibukan bisnis kita, kesibukan-kesibukan duniawi kita. Siapa yang tidak mempunyai kesibukan sih? Siapa yang tidak mempunyai kegiatan sepanjang hari? Tetapi Yesus di tengah kesibukannya dalam pelayanan, dia selalu menyisihkan waktu untuk menyendiri dengan Bapa di sorga. Siapapun kita, mungkin kita mengatakan saya orang kantoran, saya businessman, saya seorang pekerja yang aktif, hampir saya tidak punya waktu. Oh no. Perhatikan baik, setiap waktu yang kita dimiliki oleh manusia itu sama, 24 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu. Semua kita memiliki waktu. Semakin kita mengatakan saya tidak punya waktu, sebenarnya Anda punya waktu tapi Anda tidak tahu mengaturnya. Kita punya waktu. Banyak orang sukses di dunia ini, mereka memiliki waktu yang sama 24/7 dalam kehidupannya. Kenapa mereka lebih sukses daripada yang lainnya? Padahal waktunya sama. Persoalannya adalah pada manajemen waktu. Kita selalu punya waktu, tetapi kita tidak mengaturnya. Mari hari ini, saya mau mengajak kita sebagai hamba Tuhan. Sisihkan setiap hari waktumu untuk menyendiri dengan Bapa. Yesus memberikan contoh dan gambaran sebagai kehidupan manusia Allah berhubungan dengan Tuhan. Ketika murid-muridnya bergerak menyeberang danau, Yesus sepanjang malam
berdoa dan berhubungan dengan Bapa. Yesus banyak menghabiskan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, keletihannya, masih menyempatkan waktu berhubungan dengan Bapa. Kenapa? Dia perlu charge surgawi. Dia perlu suntikan power dari surga. Dia perlu suplemen surgawi dengan Bapa di surga. Karena Yesus sendiri mengajarkan, di luar aku kamu tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu kita perlu selalu connect setiap hari dengan Bapa di surga. Melalui saat teduh kita, melalui waktu-waktu seperti ini yang Anda luangkan untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Anda telah menyisihkan waktu di tengah kesibukan kantor. Anda membuka channel ini untuk mendengarkan suara ini dan menonton video ini. Dan Anda sangat luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, Anda masih punya waktu untuk Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ketika Yesus menyendiri, Yesus menyuruh murid-muridnya. Kita melihat apa yang terjadi dengan murid-muridnya. Pada pukul 3 subuh dini hari terjadi sebuah malapetaka. Saya bisa katakan seperti itu. Bencana tidak diundang tapi bisa datang tiba-tiba. Kita tidak mengerti. Masalah bisa datang setiap waktu kepada kita. Tanpa persiapan, tanpa dugaan, tanpa prediksi kita. Sungguh ini kita tidak harapkan ini terjadi. Terjadilah gelombang yang besar di tengah malam pada pukul 3 subuh dini hari. Murid-muridnya menjadi ketakutan. Sementara situasi gelap. Mereka belum memiliki pencahayaan sama seperti kita, listrik yang baik. Mereka mungkin hanya memiliki obor minyak seadanya. Tapi ketika ditiup angin itu pasti mati dan gelap. Situasi semakin panik. Mereka pasti tenggelam. Bukankah di antara mereka ada banyak pakar-pakar nelayan? Mereka punya pengalaman nelayan. Petrus adalah seorang nelayan. Dia pun ketakutan dengan situasi ini. Tidak peduli pendidikan Anda apa, kekayaan Anda apa. Ketika malapetaka datang, bencana datang, hiruk pikuk duniawi semilir, gesekan semua persaingan datang. Kita pasti panik dengan kehidupan ini. Buktinya, friend, COVID-19 telah membuat semua orang panik. Dari jajaran tertinggi sampai terendah. Dari pangkat tertinggi, dari crazy rich sampai the poor people. Orang-orang paling rendah. Semua mengalami goncangan. Dan itu merasuk ke seluruh bumi. Semua orang menjadi ketakutan. Tidak ada kekuatan senjata manusia, kekayaan manusia, kepandaian manusia bisa mengatasi COVID-19. Kita masih dihantui dengan rasa takut. Karena ribuan, bahkan jutaan, puluhan juta, ratusan juta orang bisa meninggal dalam waktu seketika. Dan ini bencana yang sungguh sangat mendukakan bagi kita di alam semesta ini. Itu pun terjadi pada murid-murid. Mereka panik, mereka tidak tahu lagi berdoa, berharap kepada siapa. Mereka sungguh-sungguh sudah tertutup jalan. Mereka menganggap ini sudah saatnya mereka akan habis setelah tenggelam di sini. Sama seperti kita. Ketika usaha kita mulai kolaps, ketika situasi rumah tangga kita, sakit penyakit menimpa kita, atau hubungan kita menjadi tidak lebih baik, makin hari makin buruk. Mungkin kita berkata, sudah tidak ada jalan, ini lebih baik mati, ini lebih baik cerai, ini lebih baik bangkrut, bunuh diri, menjual semua dan sebagainya. Dan mungkin jalan terakhir kita ingin menghancurkan kehidupan ini dan kita menyesali kehidupan ini. Tapi jangan lakukan itu. Kita masih punya pengharapan. Murid-murid tidak tahu mau berharap kepada siapa. Tapi dengarkan baik. Yesus mengerti situasi yang dialami oleh murid-murid. Karena Yesus memiliki kasih yang besar kepada mereka. Yang menyadari keberadaan malapetaka dan bencana yang sedang dihadapi murid-murid. Bukan murid-murid yang memberitahukan kepada Yesus. Tapi Yesus tahu setiap situasi yang dialami oleh murid-murid. Sama halnya dengan kita. Mungkin kita tidak tahu kita mau berharap pada siapa. Kita tidak mengerti mau percaya kepada siapa, minta tolong pada siapa. Tapi ingat baik saudaraku, Tuhan tahu masalah kita. Tuhan mengerti situasi kita. Mungkin dalam hatimu berkata, tidak ada orang tua yang kenal saya lagi. Tidak ada suami, istri, pasangan, siapapun teman-teman bisa menolong saya. Benar kata-katamu. Realita mengatakan seperti itu. Tidak ada lagi yang bisa menolong, memberikan saya suntikan modal untuk membangun usaha saya lebih besar lagi. Semuanya sudah diambang pintu kehancuran. Tidak ada bisa diharapkan lagi. Memang benar kata-kata kita. Tapi ingat baik. Orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena kau berharga di mata Tuhan. Yesus mengatakan, orang menjual burung pipit hanya dengan harga yang murah di pasar. Apalagi kamu yang paling berharga, Bapamu di surga akan memperhatikan engkau. Karena tidak untuk selamanya orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Yesus tahu situasi yang dihadapi murid-muridnya. Sehingga dia datang menampakkan diri. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Mereka jadi ketakutan melihat ada sosok bayi yang putih, terang benderang, berjalan di atas air. Lalu mereka terkejut dan mereka berpikir, ini pasti hantu. Salah seorang murid mengatakan, itu hantu, hantu, hantu.
Mengapa bisa berkatakan begitu? Karena mereka tidak berpikir bahwa mereka punya Tuhan yang besar. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan masalah besar, problema besar, ada tangan Tuhan yang turun menolong kita. Kita seringkali mencurigai, apa benar ini? Mungkin ini ada maksud yang tidak baik. Mungkin ini sesuatu tanda yang lebih buruk lagi daripada kita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak kenal Tuhan. Karena kita tidak berhubungan dengan Tuhan. Andai kita berhubungan dengan Tuhan, andai kita menjaga hubungan konsisten terus-menerus dengan Tuhan, Anda akan mengerti tangan Tuhan yang datang dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah muncul dalam hati kita, yang tidak muncul dalam pikiran kita. Tuhan sediakan bagi kita. Tapi Yesus berkata dengan terus terang, ini aku, jangan takut. Saya tertarik dengan kata jangan takut. Karena ketakutan sedang melanda dunia. Ketakutan ini bisa datang kepada siapa saja. Jangan berpikir, oh saya orang sederhana, saya rawan dengan ketakutan. Wait, saudaraku, super rich people, the crazy rich, dari pejabat tertinggi, presiden, raja, dan sampai rakyat jelata, ketakutan bisa masuk menembus kamar mereka, dan juga mereka bisa stres, mereka bisa takut. Justru semakin jabatan kita tinggi, kekayaan kita semakin bertambah, ketakutan itu semakin menguasai kita. Ingat baik, ketakutan tidak bisa dilawan dengan uang, ketakutan tidak bisa dilawan dengan jabatan, dengan titel akademisi kita dan sebagainya. Ketakutan tidak bisa dilawan dengan segerombongan orang-orang yang kita bisa kuasai dan perintahkan untuk melawan ketakutan. Tidak bisa. Ketakutan itu bisa terjadi karena ketakutan yang terus-menerus datang pada kita. Maka timbullah stres. Dari stres akan muncullah suatu kenyataan pahit dalam kehidupan ini. Kita bisa pilih jalan yang keliru. Ketakutan ada melanda seluruh dunia. Dan itu manusiawi. Dan Yesus tahu, Tuhan tahu, Anda dan saya takut hari ini. Dan Dia berkata, jangan takut, jangan takut, tenanglah, ini aku. Yesus sedang membuktikan Dia Immanuel, Dia Allah menyertai kita. Seketika itu Petrus dengan keluguannya berkata, jika itu Engkau Tuhan, suruh aku datang. Apa kata Yesus? Datanglah. Just one word. Hanya satu kata saja, tanpa analisa teologis, tanpa analisa hermeneutika, tanpa alasan mengkaji kata ini artinya apa. Petrus dengan kepolosannya sebagai seorang nelayan, mantan nelayan, karena Kau yang bilang datang, aku pun akan turun dari perahu ini. Saya percaya teman-temannya akan berkata, wow, BJ-mu lebih besar daripada air, berat jenismu lebih besar daripada air, pasti kau tenggelam. Belum pernah ada orang berjalan di atas air. Jangan mencoba melawan kehidupan ini. Kau pasti tenggelam. Ingat, situasi gelap. Tapi Petrus tidak menghiraukan apa kata mereka. Saya percaya hari ini kita harus mengerti. Kita harus mengerti. Kadangkala ada hal-hal yang di luar logika kita. Itu yang disebut mujizat. Tuhan bisa melakukannya. Langit mujizat. Selagi langit terbuka, mujizat Tuhan masih ada. Dan Petrus dengan berani melangkahkan kaki di atas air. Dan dia merupakan orang pertama yang bisa berjalan dan menari di atas ombak kehidupan. Mungkin engkau berkata, saya dari keluarga miskin, dari keluarga sederhana. Kehidupan rumah tanggaku tidak baik, ekonomiku tidak baik, latar belakangku tidak baik. Dan semuanya engkau bisa katakan dalam daftar list yang panjang. Tapi kamu bisa muncul sebagai orang pertama yang menari di atas ombak kehidupan. Dalam rumah tanggamu, di kantormu, di usahamu, di bisnismu, dalam lingkungan masyarakatmu. Tidak usah peduli apa kata orang, tapi engkau harus peduli apa kata Tuhan. Just one word, hanya satu kata. Yesus berkata, datanglah. Itu diresponi dengan percaya tanpa analisa lagi dalam pikirannya. Firman Tuhan adalah kebenaran. Karena Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya. Petrus menanggapi kata datanglah, dan dia berjalan di atas air. Luar biasa. Satu-satunya manusia yang berjalan di atas air. Bukan merupakan trik para, tapi dia benar-benar menjejakkan telapak kakinya di atas air dan dia menari di atas ombak. Luar biasa. Ini hal yang sangat ajaib dan luar biasa. Dan saya percaya Petrus pada waktu itu terkejut, kok bisa aku berjalan di atas air? Memang Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu melakukan hal-hal yang spektakuler, yang membuat Anda terkagum-kagum. This is amazing. Kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib dan luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan memberitahu, ketika dirasanya tiupan angin, ingat baik, ketika Tuhan menolong Anda, tidak serta-merta semua masalah akan redah. Tetapi Tuhan pertama-tama berfokus untuk menyelamatkan dirimu, itu lebih penting. Engkau mungkin bisa kehilangan harta benda, engkau mungkin bisa kehilangan orang yang engkau cintai, engkau mungkin bisa kehilangan jabatan, tapi fokus Tuhan yang pertama-tama adalah menyelamatkan dirimu, menyelamatkan jiwamu, menyelamatkan rohmu, menyelamatkan rumah tanggamu, menyelamatkan anak-anakmu. Dan hal yang kemudian Tuhan akan bisa lengkapi lebih banyak lagi untuk mempersiapkannya bagi kita.
Ketika dirasanya tiupan angin, fokus Petrus berubah. Dari memandang Yesus di depan dia mulai memandang kepada tiupan angin dan kegelapan sekitarnya. Seringkali iman kita kandas di sini dan kita terjungkal oleh gejolak kehidupan ini. Kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Kita sementara menari di atas ombak, tapi kita lebih ketakutan dengan memandang situasi yang kita lihat, yang kita dengar di media sosial, di televisi, dan semua perkataan orang tentang market, tentang penjualan pasar dan situasi, dan berita-berita yang menakutkan. Ingat baik, firman Tuhan telah memberitahu kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Sehingga kita harus lebih menggunakan percaya kita daripada melihat kita. Firman Tuhan mengatakan di sana, ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Perhatikan kata dirasanya, berarti perasaannya bergejolak. Ingat saudaraku, seorang psikiater pernah mengatakan bahwa kehidupan manusia, emosi manusia bisa berubah 10.000 kali dalam satu hari. Jadi perasaan tidak bisa dijadikan dasar fundamental untuk kebangkitan keyakinan iman kita. Kita hidup bukan dengan perasaan, kita hidup dengan percaya. Kalau orang tanya apa itu percaya? Percaya dengan perasaan berbeda. Percaya itu melampaui ambang perasaan. Sekalipun perasaanmu takut, tapi percayamu lebih dominan, maka engkau disebut sebagai orang percaya. Orang beriman, orang percaya, orang beriman. Orang beriman artinya orang yang melewati ambang ketakutannya, melewati ambang perasaannya, dan dia hanya tahu satu hal, bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku menyertai aku selama-lamanya. Ini bukan bicara perasaan. Kalau bicara perasaan, saya juga bisa punya perasaan. Perasaan takut dengan segala sesuatu. Kemungkinan-kemungkinan ekonomi, kemungkinan-kemungkinan income kita, usaha kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, semua gejolak sosial yang semakin hari bukan semakin baik. Hidup ini bukan semakin hari semakin baik, tapi semakin rumit, semakin banyak kompetitor, semakin banyak persaingan, semakin banyak kesalahan, semakin banyak orang berpikiran yang tidak baik dalam hidup ini. Karena Wahyu mengatakan, dalam kitab Wahyu mengatakan, biarlah orang benar terus berbuat kebenaran, dan orang jahat terus berbuat kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dirasanya semua itu, firman Tuhan mengatakan dia mulai tenggelam. Artinya, tubuhnya mulai pelan-pelan masuk ke dalam air. Dari telapak kakinya mulai masuk ke mata kaki, ke lutut, ke paha, dan seterusnya. Hampir menenggelamkan. Ingat, kehidupan bisa menenggelamkan kita tidak satu kali tenggelam. Pelan-pelan dibawanya turun. Ketika ada di antara kita sedang mengalami situasi seperti ini. Mulai semakin turun, semakin tenggelam. Jangan takut. Ada Yesus yang berdiri di atas air kehidupan ini. Dan dia masih tetap di depanmu. Tinggal engkau dan saya berseru, Tuhan tolonglah aku. Ketika itu tangan Tuhan memegang tangan Petrus dan mengangkatnya. Naik lagi menari di atas gelombang kehidupan. Masih ada tangan Tuhan yang berlobang paku, yang penuh kasih, memperhatikan kita. Anda tidak sendiri, dan semua itu tidak bisa ditolong oleh manusia, oleh institusi, atau finansial, atau kehidupan orang-orang yang Anda banggakan, para pejabat, orang kaya yang Anda andalkan. Tidak ada. Karena firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita hanya perlu satu tangan. Tangan yang terlobang paku, tangan mujizat, tangan kesembuhan, tangan yang meletak tangannya ke mata orang buta, dan orang buta itu melihat. Tangan yang meletakkan tangannya ke tubuh orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Tangan yang berlobang paku adalah tangan Yesus, tangan yang penuh kasih. Sebelum Anda menyadari tentang kemalangan dan malapetaka yang sedang menghantam Anda, Yesuslah orang pertama yang tahu persis tentang keadaan kita. Karena tidak ada selai rambut pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Berita baiknya hari ini, Anda tidak sendiri. Anda harus menari di atas gelombang kehidupan. Kita tidak bisa menolak tentang gelombang dan ombak, tentang kegelapan malam kehidupan yang selalu menerpa mendatangi kita. Tapi kita punya satu hal yang penting. Aku punya Tuhan. Aku punya pertolongan. Yesus lebih tahu masalah kita. Yesus tahu air mata kita. Yesus tahu keterpurukan kita. Yesus tahu segala-galanya tentang kita. Orang lain tidak tahu. Engkau telah menjaga ketat sekali tentang rahasia ini. Anda keep sekali the secret. Tapi Tuhan tahu apa yang kau keep itu. Tuhan mengerti isi hatimu. Tuhan mengerti air matamu. Tuhan mengerti seruanmu. Ketika kau menutup kepala di bawah bantal dan kau berkata-kata sendiri, Tuhan tahu isi hatimu. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Dia ada bersamamu. Tubuhmu adalah bayi Tuhan. Jangan rusakkan tubuhmu. Jangan putus asa. Jangan takut lagi. Anda dan saya, mari kita menari di atas gelombang kehidupan. Semakin keras gelombang itu, semakin kita fokus kepada Tuhan. Maka gelombang kehidupan
ada di bawah kita. Dan kita tetap menari bersuka cita di tengah badai. Orang-orang akan mengatakan dan melihat kita, orang ini hebat. Di tengah situasi hidup pikuk, ketakutan yang melanda kehidupan rumah tangganya, kehidupan ekonominya, dia masih bisa tersenyum. Kita bisa dengan suara lantang berkata, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya kekuatan. Aku punya Yesus yang kuandalkan dalam kehidupan ini. Saya tidak bicara tentang agama. Saya tidak bicara tentang merek gereja. Saya tidak mengatakan bahwa merek gereja agama itu tidak baik. Semua agama baik. Tapi saya sedang memberikan solusi kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dengan tegas Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Berita sukacita ini datang kepada Anda sekalian. Jangan takut lagi. Tetapkan pandanganmu kepada Yesus. Ikuti firman Tuhan. Just one word. Hanya satu kata yang ditangkap dengan serius dan tindaki dengan iman. Maka akan melahirkan mujizat. Ada banyak janji firman Tuhan di dalam Alkitab yang Anda miliki. Di Android atau kitab tertulis dalam bentuk cetakan seperti ini. Ada banyak janji firman Tuhan. Anda tangkap kata-kata itu. Anda percaya, Anda lakukan. Dan Anda akan lihat mujizat. Selamat bersuka cita, selamat berbahagia, kemenangan menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang sangat baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang diberitakan hari ini yang pernah berjalan di atas air, yang menolong Petrus berjalan di atas air. Engkau yang peduli dengan kehidupan murid-murid yang sedang dilanda ketakutan pada tengah malam. Engkau yang sama juga, karena Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak berubah kuasanya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Jika ada di antara kami sedang menghadapi badai kehidupan rumah tangga, badai ekonomi, badai dalam kesehatan kami, dalam hubungan kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua hal yang menyangkut kehidupan sendi-sendi kehidupan manusia, kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu sekarang ini bahwa Engkau lebih perhatian kepada kami daripada suami kami, daripada istri kami, daripada orang-orang terdekat kami memahami kami. Kalau ada di antara kami selama ini kami merasa tidak dimengerti, kami tidak dipahami, kadang-kadang kami sakit hati dan kami dendam dengan semua itu. Tapi satu yang kami tahu dari berita firman-Mu, Engkau paham dengan kami. Engkau tahu setiap tetesan air mata kami. Engkau mengerti setiap keluhan kami. Engkau mengerti setiap ketidakberdayaan kami. Jika ada di antara sahabat langit mujizat saat ini sedang mengalami masa kritis Tuhan, entah masalah penyakit di ICU rumah sakit, dan di kamar atau di pojok satu meja Tuhan, mereka sudah terpekur, mereka hampir melakukan sesuatu yang tidak baik Tuhan, tolong jamah mereka, yakinkan mereka Tuhan, masih ada Tuhan, Engkau sanggup, Engkau ada di sana. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di mana siaran channel ini dapat ditonton dan didengar, di sana kuasa-Mu bekerja. Jawab mereka. Kami melepaskan kuasa kasih-Mu, kasih yang abadi, kasih yang tidak ada di alam semesta ini, hanya di dalam Yesus Kristus menolong mereka. Dan biarlah kata-kata firman-Mu juga akan berkata kepada mereka, datanglah, datanglah, datanglah. Dan kami percaya ada kami kesempatan, the second chance Tuhan, kesempatan kedua. Kami punya kesempatan kedua ini Tuhan, kami akan pergunakan dengan baik. Karena Engkau ada di depan kami, Engkau Tuhan penolong kami. Semua yang sakit disembuhkan, semua yang susah dihiburkan, semua yang lemah dikuatkan, semua yang galau diberikan kepastian. Sehingga sama-sama hari ini semua sahabat langit mujizat, kami menari di atas gelombang dan kami berkata, aku punya Tuhan yang besar. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Adonai, Yahweh Tsebaot, Tuhan semesta alam, Yesus Masiah, Yesus Kristus yang kami kasih, kami berdoa. Amin. Luar biasa. Hari ini Anda mengalami pengalaman spiritual yang baru. Selamat mengarungi kehidupan ini dalam perjalanan bisnis, perjalanan karir, perjalanan rumah tangga, perjalanan semua aktivitas kita, pendidikan kita, hubungan kita. Anda tidak sendiri. Tuhan lebih tahu ketika kita sedang mengalami masalah-masalah besar yang memang menakutkan dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan sudah berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu tertulis Ibrani 13 ayat 5. Janji Tuhan masih tetap sama. Pegang janjinya. Menarilah di atas ombak. Tuhan memberkati kita. Jika Anda tidak keberatan, Anda boleh subscribe di sini. Dan share link ini. Mungkin ini bisa menjadi berkat bagi kawan-kawan, bagi sanak saudara, kerabat yang perlu mendapat pertolongan. Mungkin kita bukan sumbernya, tapi pastikan kita menjadi salurannya. Sama seperti pipa air di rumah kita. Dia bukan sumber, dia hanya menyalurkan air dari sumber. Tetapi perhatikan, pipa itu tidak pernah kering dan selalu penuh dengan air. Demikian juga dengan kita. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, atau melakukan apa saja. Sampai kita ketemu kembali pada next video. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.